Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo pemirsa, dan tentunya hari ini kami akan kasih kado berbagai informasi yang harus Anda update. Semoga informasinya bisa memperlengkapi seluruh informasi yang Anda inginkan hari ini. Tapi kalau bicara kado, siapa sih yang gak seneng ya kalau dikasih kado gitu ya? Ini kemarin ada yang kasih kado ya? Senang karena dapat kado, Jason dapat hadiah dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan kado istimewa bagi para buruh dan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 pemirsa. Jadi Presiden mengeluarkan 3 aturan baru berupa keputusan Presiden dan peraturan Presiden yang akan menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh dan juga pekerja. Jadi kita lihat pemirsa, aturan tersebut itu diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan ratusan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Silang Monas. Dan kado istimewa tersebut itu antara lain adalah yang pertama ini keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satgas atau Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Tapi selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menaikkan peraturan Presiden nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization atau ILO nomor 188. Tujuannya ini untuk memastikan perlindungan dan juga kesejahteraan bagi awak kapal perikanan termasuk nelayan juga pemirsa. Tapi nggak cuma sampai di situ, lebih lanjut Presiden juga mengeluarkan ada aturan lagi yang termaktub dalam peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online ya. Jadi Perpres ini nantinya akan mengatur perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi transportasi online, termasuk nih pembagian pendapatan yang sebelumnya kan 80% nih pemirsa, jadinya minimal 92%, alias dengan kata lain potongan aplikatornya itu hanya 8%. Jadi diharapkan ini bisa lebih mensejahterakan para pengemudi atau driver ojek online juga. Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana ojol? Setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10. Kalian minta 10%? Ya. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Selanjutnya pemirsa ada lagi, jadi pimpinan DPR RI menerima langsung perwakilan buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRAK. Ini lokasinya di gedung DPR RI, MPR RI hari Jumat siang kemarin. Dan DPR menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang jadi kewenangan legislatif, kemudian meneruskan kepada pemerintah pusat. Nah, ada beberapa pimpinan DPR RI yang menerima langsung apresiasi dari Aliansi GEBRAK. Di antaranya ada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, dan juga pimpinan Komisi 3 serta Komisi 9 DPR RI. Nah, dalam pertemuan ini pemirsa, perwakilan buruh menyampaikan ada banyak aspirasi dan catatan terkait persoalan ketenaga kerjaan. Ini adalah masukan bagi DPR maupun bagi pemerintah. Kemudian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang jadi kewenangan legislatif, kemudian meneruskan tuntutan buruh kepada pemerintah pusat. Adapun dalam dialog, buruh menekankan pentingnya pelibatan serikat buruh dalam pembahasan lanjutan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian mendorong reformasi sistem pengupahan dan penataan praktik outsourcing. Wakil Ketua DPR, Bapak Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ya, tadi adalah serba-serbi kemarin ya di May Day. Semoga apapun aspirasinya ini tersampaikan dan nanti kemudian para buruh juga bisa meningkatkan kesejahteraannya. Tapi kita harus tinggalkan hot topic yang tadi, kita ke hot topic berikutnya terkait dengan pasca insiden kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, di mana sampai dengan saat ini ada 16 pasien korban kecelakaan antara KRL Komuter Line dan kereta api Argo Bromo Anggrek itu masih menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Bekasi. Oke, jadi pemirsa, dari total 54 korban yang sempat dievakuasi, nah pihak rumah sakit memastikan fase kritis sudah terlewati, tapi sejumlah tindakan medis lanjutan termasuk rujukan ke dokter bedah estetika saat ini sedang disiapkan. Nah, pasca insiden yang terjadi Senin lalu, pihak RSUD Kota Bekasi masih memantau kondisi 16 pasien yang masih mendapatkan perawatan intensif saat ini. Ada dokter spesialis bedah umum sekaligus Kepala IGD RSUD Kota Bekasi, Dr. Riza Nasution yang mengatakan kalau penanganan darurat dan operasi penyakit
penyelamatan nyawa sudah berhasil dilakukan. Dan saat ini fokus medis sudah beralih pada pemulihan fungsi tubuh dan pemantauan kondisi pasien secara berkala, pemirsa. Ada salah satu pasien perempuan yang rencananya akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang punya spesialis bedah estetika karena ada luka yang membutuhkan penanganan khusus pada aspek penampilan. Selain itu, satu pasien lagi, pemirsa, dijadwalkan bisa kembali ke rumah hari ini untuk menjalani observasi rawat jalan. Nah, selain luka fisik, pihak rumah sakit juga menyiapkan bantuan psikiater untuk menangani trauma berat yang dialami oleh para korban ini. Mudah-mudahan ini penanganannya bisa ditanggapi lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien ya, Jason ya. Betul, karena memang luka yang dialami memang bervariasi, ada yang tingkatnya sedang sampai dengan yang mengalaminya cukup berat begitu. Semoga betul kata Valen bisa lebih cepat dan nantinya mereka bisa segera pulang begitu ya ke rumah. Yang juga jadi hot topic ini pemirsa, ini terkait dengan kasus daycare yang sedang ramai diperbincangkan karena ada kasus kekerasan juga di situ terhadap anak-anak. Jadi update-nya ada 5 orang tua korban kekerasan daycare Little Aresya ini mengajukan permohonan hak restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tapi ternyata Jason tahu nggak, jadi jumlah orang tua yang mengajukan restitusi ini berpotensi akan terus bertambah. Ini adalah langkah lanjutan dari kasus kekerasan anak yang terjadi di tempat penitipan anak daycare Little Aresya. Betul, jadi informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Sejumlah orang tua korban kekerasan daycare Little Aresya mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk mengajukan permohonan hak restitusi. Tak hanya itu, mereka juga meminta perlindungan dan pendampingan bagi anak-anak yang menjadi korban. Hingga saat ini terdapat 5 orang tua yang telah resmi mengajukan permohonan tersebut ke LPSK. Namun jumlah tersebut berpotensi akan terus bertambah lantaran pihaknya juga masih terus berkoordinasi dengan orang tua korban lainnya. Minta pendampingan baik itu pendampingan untuk psikologis ataupun minta pendampingan untuk restitusinya. Restitusi sendiri yang kami ajukan adalah bukan semata-mata untuk untuk pemulihan anak kami, tetapi tujuan besarnya adalah untuk memiskinkan si pelaku lewat proses restitusi ini, seperti itu. Sementara itu, pemerintah Kota Yogyakarta akan memberikan pendampingan khusus terutama untuk psikologis anak-anak yang menjadi korban di daycare Little Aresya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan 1 orang psikolog anak mendampingi maksimal 5 orang anak. Selain itu, Pemkot Jogja juga menyiapkan daycare pengganti untuk menampung para korban yang telah dipastikan aman untuk anak-anak. Ya, kami tanggung sampai 3 bulan ke depan masih kami siapkan untuk anggaran untuk kita tanggung biar orang tuanya yang juga mengalami tekanan secara psikis agak terbebas dari pemikiran masalah biaya begitu, sehingga ini kami urus, kemudian kami tanggung biayanya, kemudian juga kita hadirkan psikolog. Hari ini kami membagi psikolog itu saya bagi habis dari anak yang jumlahnya 104 itu kita bagi habis punya pendampingan psikolog semua yang sudah kami tunjuk. Menindaklanjuti kasus kekerasan anak di daycare Little Aresya, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah meminta seluruh daycare yang belum mengantongi izin untuk menghentikan sementara operasionalnya dan segera memproses legalitas sesuai aturan yang berlaku. Legalitas tersebut juga bukan hanya urusan administrasi, namun menjadi bentuk tanggung jawab penyelenggara dalam menjamin keamanan dan kenyamanan anak-anak yang dititipkan. Dari Kota Yogyakarta, Nuzul Nugraheni, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.